Nah, coba lihat. Fungsi X sama dengan seperti yang ada di monitor. Di buku cetak bisa lihat di halaman 8 nomor halaman 8 nomor 10 ya. Halaman 8 nomor 5. Lihat. Fungsi X sama dengan 1/2 tambah A pangkat min X. Fungsi Y 1/2 nah seperti itu. Lalu kalau kita kali fungsi X kali fungsi Y itu sama dengan 1/4 A pangkat X tambah A pangkat min X kali A pangkat Y tambah A pangkat min Y. Nanti dia jadi A pangkat X tambah Y, A pangkat X kurang Y, A pangkat min X tambah Y, A pangkat min X kurang Y. Ya, lanjut. Terus GX. GX sama dengan 1/2 A pangkat X tambah A pangkat min X. GY 1/2 A pangkat Y A pangkat min Y. Lalu kita kali GX kali GY sama dengan 1/4 sorry, soalnya kurang ya. Kurang. Nanti dia jadi 1/4 A pangkat X A pangkat min X A pangkat Y A pangkat min Y. Nanti menjadi A pangkat X tambah Y A pangkat X kurang Y A pangkat min X tambah Y A pangkat min X kurang Y. Nah, yang diminta di dalam soal yaitu dijumlahkan. Dijumlahkan menurut ini. Ya, dijumlahkan. Ini dia. Jadi kita jumlahkan di sini. Kalau kita jumlahkan nanti dia jadi. Nah, perhatikan dulu. Seperempat A pangkat X tambah Y tambah 1/4 A pangkat X kurang Y tambah 1/4 A pangkat min X tambah Y 1/4 A pangkat min X kurang Y. Tambah 1/4 A pangkat X tambah Y A pangkat X kurang Y sebentar dulu ya, kita koreksi dulu.
Oke, lanjut. Berarti yang berlawanan tanda kita coret. Kita coret dengan ini. Yang ini kita coret dengan ini karena berlawanan tanda. Maka yang tersisa 1/2 A pangkat X tambah Y tambah 1/2 A pangkat min X kurang Y. Kita faktorkan 1/2 A pangkat X tambah Y tambah A pangkat min X tambah Y. Lalu kita misalkan, karena di pilihan ganda tidak ada bentuk seperti ini. Bisa perhatikan kembali di pilihan gandanya. Pilihan gandanya bentuk fungsi X dan bentuk fungsi G. Jadi kita buat seperti itu. Kita misalkan, misal set sama dengan X tambah Y, maka min set sama dengan min X tambah Y. Nah, lalu bentuknya jadi begini. Menjadi 1/2 AX tambah Y A pangkat min X tambah Y itu sama dengan 1/2 A pangkat set tambah A pangkat min set. Ini dia. Sehingga bentuk yang paling tepat untuk hal ini adalah fx. Kenapa fx? Karena di sini kita peroleh tambah, fungsi mula-mula di sini juga tambah. Jadi yang kita pakai adalah fx, seperti itu. Ada yang bertanya kenapa bisa jadi 1/2? Ya karena 1/4 tambah 1/4. 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 ya. Jadi cuma sampai di sana saja. Sehingga kita pakai bentuk, karena di pilihan ganda tidak ada penyataan dalam bentuk A pangkat X tambah Y, A pangkat min X tambah Y, tidak ada. Yang ada hanya F, G, itu saja yang kita diberi. Nah, supaya kita bisa masuk ke maksud dari penulis, maka kita harus menyesuaikan keinginan penulis. Ya, harus kita sesuaikan keinginan penulis. Kita lanjut ya. Sehingga yang kita gunakan sekarang adalah F set sama dengan Nah, kalau begitu set kita sudah tetapkan, lihat ya. Set kita sudah tetapkan itu X tambah Y. Maka supaya sesuai pilihan ganda X tambah Y itulah set. 1/2 kan sesuai. Maka jawabannya A. Di option A, yaitu fungsi X tambah Y. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa kirim lewat ruang tanya jawab ya, kalau ada. Saya lanjutkan. Nomor 10. Karena itu peminat terbanyak.
Nah, nomor 10. Coba perhatikan dulu. Soal-soal seperti ini tidak mungkin kita kerja secara normal. Kalau kita kerja secara normal, tidak akan selesai. Tapi hati-hati soal-soal seperti ini, kita harus lihat dari rentang min 2004, minus 2004 sampai rentang 2004, hati-hati. Di tengah-tengah sini ada median. Perhatikan dulu ya, di tengah-tengah sini ada median, jadi jangan sampai terjebak. Walaupun tidak dituliskan itu ada. Di tengah-tengah sini ya, ada median. Mediannya apa? 0. Jadi di sini ada median yang tertulis 1 per 10 pangkat 0 tambah 1. Ini ada ya, itu bernilai 1 per 1 tambah 1, jadi bernilai 0,5 di sana. Nah, kalau mau kerja soal-soal seperti ini, tidak mungkin kita samakan penyebutnya. Kalau kita mau samakan penyebutnya, bagian per bagian tidak mungkin selesai. Dan tipe soal begini biasa memang diletakkan di soal-soal lomba. Kenapa? Ini bertujuan supaya orang-orang penghafal rumus di matematika, dia tidak akan bisa kerja ini seperti ini. Orang-orang penghafal rumus di matematika akan ditelikung dengan soal-soal seperti ini. Jadi matematika tidak identik dengan menghafal rumus. Matematika identik dengan logika. Ya, kita lihat dulu. Kita ambil dulu logika seperti ini. Ini pembuat soalnya. Tidak mungkin dia langsung buat sebanyak ini. Dia buat dulu dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang dibuat itu bisa mewakili semua ini. Ya dulu ya. Misalnya kita ambil dulu sebentar ya. Kita ambil dulu logika seperti ini. Kita perkecil dia punya ruang lingkup. Oh, ada yang bertanya, apakah mediannya selalu 0,5? Kalau bentuknya seperti ini, pasti 0,5. 0 kadang kita kurang perhatikan, tapi itu ada. Seperti itu. Jadi pasti mediannya 0,5. Sekarang coba lihat dulu. Ini pembuat soal, dia ambil dari hal-hal kecil dulu. Lalu dia kembangkan jadi seperti ini. Jadi kalau kita melihat 2004, berarti ini soal lomba yang dibuat di tahun 2004. Itu dia. Kita lanjut. Kita ambil logika yang sederhana dulu, yang gampang kita cakar. Kita ambil cukup 2. 10 pangkat min 2 tambah 1. 1/10 pangkat min 1 tambah 1. Nah, di sini muncul median. Di sini muncul median, maka ada yang bertanya kenapa setengah? Apapun soalnya, mau 2004, mau 2010, mau 2 yang kita ambil sekarang ini 2, pasti muncul median di tengah-tengah sini. Nah, ini dia mediannya. Dan selalu bernilai setengah apapun yang dibuat. Tahun berapapun, mau dibuat tahun 2020, tetap mediannya ada. Bernilai setengah. 10 pangkat 1 tambah ini kenapa saya ambil seperti ini, dari sini pembuat soal buat dari hal-hal yang simple saja dia buat ya, seperti ini. Kalau ini kan gampang kamu cakar, gampang sekali dicakar, bisa di prediksi akan seperti apa hasilnya. Tetapi soal aslinya yang 10 pangkat min 2004 sampai 10 pangkat 2004 tidak mungkin dicakar. Jadi dari sinilah dibuat-buat soal-soal lomba seperti itu, dari hal kecil. Nah, seperti ini ya, coba lihat. Ini kalau kita samakan penyebut. Coba lihat dulu. Kalau kita mau samakan penyebut dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, itu jangan coba-coba hal seperti ini. Pasti gagal, pasti menakutkan sekali.
Nah, sekarang ambil saja hal seperti ini. Pasti tidak bisa selesai dikerja kalau dapat hal seperti ini. Kalau mau main samakan penyebut, kita ambil bagian yang mirip bentuknya. Contoh ya, ini di sini 1/10 pangkat 2 tambah 1. Jadi kita pakai bentuk, kita kembali dulu ke bentuk awal. Nah, ini kita pakai bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama yang median. Bentuk yang kedua yang lagi kita pakai ini. A pangkat min N sama dengan sekian. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi ini bentuk pertama kita pakai sebagai median. Bentuk kedua kita sudah pakai. Lanjut. Ini logika saja. Ini belum kita menjawab soal, kita pakai logikanya dulu. Ini 0,5. Ini nah, kalau ini kita pakai, kita mau samakan penyebut, ini jadi ruwet. Jadi kita harus pikir bagaimana caranya. Coba lihat dulu. Angka 1 ini kita samakan penyebut seperti di SD. Coba lihat dulu. Kita samakan penyebut. Angka 1 ini bisa diartikan 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Angka 1 yang ini bisa diartikan 10 pangkat 1 per 10 pangkat 1. Sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. 10 pangkat 2 tambah 1. Tunggu ya. Tunggu dulu, saya dari awal dulu supaya gampang dipahami. Bentuknya jadi seperti ini ya. Ini kita belajar berlogika dulu. Belum menyelesaikan soal, logikanya dulu kita tahu sampai di mana. Ini dia jadi nanti 1 tambah 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2 tambah 1 per 1 tambah 10 pangkat 1 per 10 pangkat 1 tambah 0,5 tambah 1 per 10. Ini 2 ya. Nah, terus dia jadi seperti ini. Jadi sekarang kita pelajari logika pembuat soal. Menyelesaikannya sebentar. Setelah kita temukan logikanya pembuat soal, menyelesaikannya jadi gampang. Ini 0,5 saya kasih warna merah ya, supaya kita tahu bahwa dia median. Ini 0,5. Ah, begitu. Tambah 1 per 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 per 10 pangkat 2 tambah 1. Nah, sekarang begini. Yang sudah sama penyebutnya sudah kelihatan. Mana jenis yang sama penyebutnya, mana yang tidak. Nah, sini saya lingkari dulu. Penyebut ini sudah sama bentuknya dengan penyebut yang ini. Itu ya. Penyebut yang ini sudah sama bentuknya dengan penyebut yang ini. Jadi kalau begitu jangan kita kerja dari depan ke belakang, tidak boleh. Karena tidak bakalan selesai. Kita harus kerja menurut jenis yang sama penyebutnya. Jadi jenis yang sama penyebutnya apa? Yang warna hijau, yang dilingkari hijau. Dia jadi apa? Di sini jadi 10 pangkat 2 tambah 1. Ini jadi 10 pangkat 2 tambah 1. Ini yang hijau ya. Ini saya ajar setiap stepnya supaya bisa dipahami. Ini di sini. Ya, ini yang hijau.
Terus di sini ada yang median, jangan lupakan. Tambah yang ungu. Ya, sekarang kita lanjut penyebut yang jenis ungu. Dia nanti jadi 10 pangkat 1 tambah 1, yang di atas 10 pangkat 1 tambah 1. Ini yang warna apa? Yang ungu. Ini yang ungu. Lihat dulu. Nah, terus apa kita bikin? Lihat dulu yang hijau. Yang hijau itu bernilai 1. Karena pembilang 10 pangkat 2 tambah 1, penyebut 10 pangkat 2 tambah 1 dibagi bilangan sejenis jadi 1. Ini median 0,5. Ini dapat 1 juga. Jadi dapat 2,5. Jadi cirinya seperti ini. Cirinya seperti ini, soal seperti ini ditaklukkan. Kalau dia muncul di sini soal yang kita buat sendiri ya. Kalau di sini kita start dari 2 atau min 2, maka keluar di sini 2. Begitu. Jadi kita sudah bisa tahu cara berpikirnya pembuat soal. Nah, sekarang kita buat dengan logika lebih umum. Jadi kita buat bentuk umumnya. Ini logikanya, logika pembuat soal kita sudah temukan. Bahwa caranya dia buat soal, caranya dia berpikir begitu. Sekarang kita masuk ke bentuk umum. Bentuk umum. Nah, bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya seperti ini. Ternyata pembuat soal itu dia ambil yang sejenis. Jadi misalnya 10 pangkat min 2004 kita misalkan di sini A. Kita misalkan di sini A. Sebentar ya. A di sini 10 pangkat 2004. Kita misalkan sini min A tambah 1. Di sampingnya 10 pangkat min 2003 kita misalkan B, jangan A, tidak boleh. B tambah 1 dan seterusnya. 10 pangkat min 2002 misalkan C. Di sini ingat ada median. Mediannya langsung saya tulis 0,5. Nanti di sini tak balas. Berarti di sini harus 10 pangkat C tambah 1. 10 pangkat B tambah 1. 10 pangkat A tambah 1. Nah, berarti ini identik dengan kita ambil bentuk yang sejenis. Mana bentuk yang sejenis? Seperti tadi kan sudah dijelaskan, bentuk yang sejenis yang seperti ini. Ini sejenis dengan ini. Berarti waktu kita samakan penyebut dia jadi 10 seperti di atas, coba lihat. Begitu kita samakan penyebut, dia nanti jadi 1. Jadi 1 per 10 pangkat min A tambah 1 tambah 1 per 10 pangkat A tambah 1 nanti dapat 1 sesuai dengan logika yang tadi kita ambil 10 pangkat min 2. Berarti bentuk umumnya ini semua ini kita bisa buat jadi bentuk umum 1 per 10 pangkat min X tambah 1 tambah 1 per 10 pangkat X tambah 1 itu dapat 1. Itu dapat 1. Nah, jadi begitu juga kalau sesama bentuk B dengan B dapat 1, C dengan C dapat 1, dan seterusnya. Berarti 1 yang kita sebut ada berapa banyak? Ada 1 yang kita sebut ada 2004. Ingat ada median. Ingat ada median. Nah, median di sini 0,5. Kalau tidak ada median ya nanti salah. Itu caranya menjawab.
sama dengan 2004,5. Berarti kalau lihat pilihan ganda ada di mana itu? Di B ya, di B. Sampai sini lihat dulu, apa ada yang mau kirim pertanyaan di ruang tanya jawab? Silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Ada yang mau kirim? Silakan kirim. Tidak ada. Jadi pertanyaan yang tadi saya sudah jawab, apakah mediannya selalu bernilai setengah? Kalau bentuknya seperti ini, selalu bernilai setengah apapun soalnya. Apapun ya. Saya tunggu ya. Kira-kira setengah menit lagi kalau ada masuk pertanyaan. Kita punya waktu sisa tidak sampai setengah jam lagi. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Dari mana dapat 1 yang ditambah pecahan? Oh, dari sini coba lihat. Ada yang bertanya dari mana dapat 1. Ini ya, barangkali dia masih tanya dari mana yang ini nih, coba lihat. Berarti kira-kira yang dia tanyakan ini nih. Ini kira-kira yang dia tanyakan. Ini coba lihat, saya bikin jalurnya sendiri. Ini jadi nanti 1 per, dari mana dapat 1? Dari sini. 1/10 pangkat X tambah 1 tambah 1 per 10 pangkat X tambah 1. Nah, bisa juga kita kali masing-masing dengan kita kali dengan 10 pangkat X. Bentar ya dulu. Saya harus ganti-ganti warna supaya gampang dipahami. Kita masing-masing kali di sini dengan 10 pangkat X. Boleh juga pakai strategi ini, 10 pangkat X. Nah, kalau kita kali seperti ini, berarti nanti bentuknya jadi di sini menjadi 10 pangkat X per 1 ditambah 10 pangkat X tambah 1 per 10 pangkat X tambah 1. Nah, karena sudah sama penyebutnya disatukan. Nah, kira-kira ini dia punya pertanyaan. Itu dari sana dapat satunya. 10 pangkat min A, bukan disamakan, bukan. Ini ada yang bertanya juga, kenapa bisa 10 pangkat min A sama dengan 10 pangkat A? Bukan disamakan, yang saya maksud itu, ada bentuk yang identik. Ini, ada yang di lingkar kuning ini. Yang di lingkar kuning di sini dengan yang di lingkar kuning di akhir, hanya itu yang kita perhatikan. Akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, kita pakai bentuk seperti ini. Itu mewakili kuning awal dengan kuning akhir. Ya, yang di lingkar kuning awal, di lingkar kuning akhir, itulah yang kau harus ambil sebagai pasang-pasangan. Tidak boleh ambil di sebelahnya. Misalnya, kamu mau ambil 10 pangkat min A, mau disamakan dengan 10 pangkat min B, mau disamakan dengan 10 pangkat min C, tidak bakalan selesai itu soal. Yang dia tanya, apakah itu nilainya eksak? Eksak. Pasti, apapun kamu coba. Coba lihat, kita sudah ambil logika. Kita start dari min 2, keluarnya di sini 2. Ada yang bertanya, apakah nilai itu eksak? Eksak. Kalau kita ambil min 2, keluarnya 2. Kalau kita ambil min 2004 seperti soal, maka keluar 2004. Ingat mediannya ada 0,5. Eksak ini. Kita memang terbiasa kerja dari SMP, itu dari depan ke belakang kan, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau kita kerja seperti itu, maka kita terjebak sama pembuat soal. Tidak bakalan selesai, maka kita harus pakai logika pembuat soal. Kita cari apa dia punya logika. Oke, sudah ada pertanyaan, saya lanjut. Lanjut halaman 9. Menurut yang terpilih soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7. Halaman 9, bisa lihat di buku masing-masing. Fungsi X sudah ditetapkan sama pembuat soal adalah 2 pangkat X.
maka fungsi X tambah H 2 pangkat X tambah H. Itu apa itu 2 pangkat X tambah H? Kembali dulu ke sifat semula, sifat dasar. Lihat-lihat kembali yang awal itu. Dia berubah menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat H. Lalu masuk ke pertanyaannya pembuat soal. 2 pangkat X dikali 2 pangkat H dikurang 2 pangkat X per H. Nah sekarang begini. Kalau kita mau memfaktorkan di SMP, ingat kembali materi SMP. Apa syaratnya kita memfaktorkan? Kita memfaktorkan menurut FPB-nya. Apa FPB-nya ini? FPB-nya suku pertama dan suku kedua adalah 2 pangkat X. Ingat, kembali di materi SMP, kita memfaktorkan itu berdasarkan FPB. Selanjutnya, berarti kalau begitu, FPB-nya diletakkan di depan kurung. Ini namanya 2 pangkat H kurang 1 per H. Sampai sini ada pertanyaan? 1 menit ya. Tidak ada? Ini gampang saja. Karena cuma memfaktorkan berdasarkan FPB. Lanjut. Ini mirip-mirip soal sebelumnya. Coba lihat. Ini jadi 1 per 1 tambah A pangkat T tambah 1 per 1 tambah A pangkat min T. Betul tidak sama dengan 1? Gampang saja. Min T ya. Betul tidak sama dengan 1? Banyak cara bisa kita selesaikan ini. Ini jangan diapa-apakan dulu. Yang ini kita kali dia dengan itu strategi ya, strategi penyelesaian. Kita kali dia dengan banyak cara untuk selesaikan ini. Bisa samakan penyebut, bisa juga modelnya seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Apakah dia 1? Ya, lihat dulu. Apakah dia 1? Ini tetap 1 tambah A pangkat T. 1, yang ini jadi berapa? Nah itu, kita kali dengan A pangkat T, dia jadi A pangkat T per A pangkat T tambah 1. Nanti dia jadi apa di sini? Penyebut sudah sama, A pangkat T tambah 1. 1 tambah A pangkat T. Bilangan yang sama kita bagi betul dapat 1. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk tipe soal B berarti sesuai dengan polling yang kita pilih sudah rampung ya. Kita punya waktu sisa 20 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Ini gampang saja nomor 8. Boleh juga kamu buat seperti ini ya, nomor 8. Banyak cara. 1 per 1 tambah A pangkat T tambah 1 per 1 tambah 1 per A pangkat T. Bisa juga dengan cara seperti ini yang tadi. Apa? A pangkat T tambah 1 per. Nanti ini naik ke atas. Sama hasilnya. Sama saja. 1 menit ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Masuk ke soal berikutnya. Soal tipe C. Atau sudah habis itu soal tipe C halaman 10. Soal tipe C halaman 10 nomor 4.
karena saya lihat itu yang banyak yang pilih. Nah, ini dia. Soal tipe C nomor 10, halaman 10 nomor 4. Nah, ini soal, ini tidak mungkin di kalkulator, tidak mungkin kita kerja umumnya di SMP, tidak bisa. Ini kita harus pakai logika. Jadi kembali lagi ke sifat-sifat awal, lihat lagi beberapa sifat yang sudah dilampirkan di awal, pakai itu saja. A pangkat min 1 jadi 10 dan seterusnya, pakai itu saja ya, sifat-sifat dasar. Soalnya seperti itu. Jadi begini ya, ini ada dua penggalan, lihat dulu. Ini bagian yang ini dan bagian yang ini itu serupa sebenarnya. Bagian yang ini kita anggap misalnya N, maka ini sama dengan N pangkat min 1, ya kan, serupa dia. Nah, kalau begitu kita harus gunakan permisalan. Jadi permisalan dalam matematika itu membantu. Permisalan membantu menyelesaikan masalah yang rumit. Kalau kalau ini soal aslinya kamu buat masuk ke dalam pertanyaannya seperti ini, kamu lalu pangkat min 2000, itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Tidak bakalan selesai. Nah, jadi kita misalkan yang seperti ini supaya tidak terlalu rumit. Begitu kita misalkan, kita cabut dulu keluar dia. N sama dengan 2007 pangkat 1/2000. Maka N pangkat min 1 sama dengan 2007 pangkat min 1/2000. Kan begitu. Kita cabut dia keluar. Sehingga X-nya menjadi apa yang kita misalkan. Dia menjadi N dikurang 1/N kuadrat. Sorry, bukan kuadrat. N kurang 1/N saja, tidak pakai kuadrat. Sebentar baru kita kuadratkan. Ya, dia jadi seperti itu. Nah, sekarang lihat dulu persoalan di sini. Di dalam pertanyaan ada kuadrat. Coba lihat dulu ini nih. Ini ada kuadrat di sini. Ada X kuadrat. Berarti kita harus buat juga bentuk X kuadrat. Kita lanjut. X kuadrat sama dengan 1/4 dikali N dikurang 1/N kuadrat. Nanti jadi apa itu? 1/4 dikali N dikurang 1/N, N dikurang 1/N. Kita lanjut, dia jadi 1/4 dikali N kuadrat tambah 1/N kuadrat kurang 2. Kita lanjut. Di sini sesudah itu ada, lihat dulu ya. Ada lagi 1 tambah X kuadrat. Coba lihat. Kita lanjutkan ke bentuk itu lagi. 1 tambah X kuadrat. 1 tambah X kuadrat nanti menjadi 1 ditambah N kuadrat per 4 ditambah 1/4 N kuadrat kurang 1/2. Nanti jadi N kuadrat per 4 tambah 1/4 N kuadrat tambah 1/2. Atau kita faktorkan keluar, dia jadi 1/4 N kuadrat tambah 1/N kuadrat ditambah berapa? 2. Kita faktorkan lagi ini satu kali. Dia jadi 1/2 N tambah 1/N kuadrat.
Sampai sini dulu. Ada yang silakan kirim ke ruang tanya jawab. Kita lanjut. Kita masuk ke bentuk yang ada akarnya, yang ini. Ini yang pakai akar, yang ini ya pakai akar. Lalu nanti bentuknya jadi akar dari 1 tambah X kuadrat nanti berubah menjadi akar dari 1/2 N tambah 1/N kuadrat. Nah, akar kuadrat seperti bentuk kemarin. Dia jadi 1/2 N ditambah 1/N. Oke, sampai sini. Kita lanjut. Masuk lagi ke bentuk terakhir. Bentuk terakhir yang ini. Yang join semua dengan X-nya. Yang ini nih. Ya. Sekarang kita masuk ke bentuk terakhir. Join semua dengan X-nya. Jadi dia nanti jadi akar 1 tambah X kuadrat dikurang X. Bagaimana? Nanti berubah menjadi 1/2 N ditambah 1/N dikurang X. X itu kan yang ini, yang dari awal kita misalkan 1/2 N dikurang 1/N. 1/2 N ditambah 1/2 N 1/2 N 1/2 N. Nah, ini kan mati nih. Yang ini mati. Yang ini menghilang. Ini menghilang dengan ini. Jadi nanti yang tersisa 1/2 N ditambah 1/2 N. Atau sama dengan 1/N. Nah, masuk ke bentuk akhir. Bentuk akhir dia pangkat min 2000. Ya, bentuk akhir dia pangkat min 2000. Jadi ini semua kita sudah jawab sama dengan 1/N pangkat min 2000. 1/N pangkat min 2000 berapa? 1/N kita sudah tetapkan di sini sama dengan berapa? 2007. Ya, ini nih, lihat. 1/N 2007 pangkat min 1/2000 pangkat min 2000. Nah, lihat lagi ke bentuk semula yang di depan. Kalau pangkat dipangkatkan dia dikali. Berarti nanti sama dengan ini sama dengan 2007 pangkat 1 atau 2007. Ada pertanyaan sampai sini? Lihat dulu, ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Menyangkut nomor 4. Ditunggu 1 menit ya, masih ada waktu 10 menit. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada berarti kan seharusnya sudah selesai, tetapi ada hal yang menarik yang saya lihat di nomor 3A. Bagus ya, nomor 3A. Coba lihat, ini kebetulan masih ada sisa waktu 10 menit.
nomor 3A. Coba lihat dulu nomor 3A. Ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Saya baru mau masuk 3A, sudah ada pertanyaan masuk. Kenapa bisa berubah jadi 1/2n, n tambah 1? Ya, kenapa bisa berubah? Mana dia itu? Oh ya, yang ini. Ini yang dia pertanyakan sepertinya. Yang ini. Coba lihat. Kita ambil penjelasan khusus mengenai ini. Ini ya, kita ambil jalur ke sini dulu. 1/4 n kuadrat tambah 1/n kuadrat tambah 2. Kenapa bisa jadi 1/2 n ditambah 1/n kuadrat? Kenapa bisa jadi seperti ini? Itu yang ditanyakan. Nah, gampang saja jawabannya. Sekarang begini. Kita harus pakai logika bahwa kalau kita, tunggu dulu, saya kasih logika dulu seperti ini untuk jawab pertanyaan ini. Logikanya begini. Ada bentuk di awal-awal itu bentuk x tambah 1/x di halaman 8. Coba lihat di halaman 8, nomor 6, nomor 7. Halaman 8, nomor 6, nomor 7, dan halaman 9, nomor 2 bagian B. Jadi bentuk itu yang kita pakai. Ya, saya sudah sebut halamannya, sisa lihat. Bentuk itu kita pakai seperti ini misalnya. Logikanya, x tambah 1/x. Kalau kita kuadratkan dia jadi apa? X tambah 1/x dikali x tambah 1/x. Nah, kalau kita kali ini tentu pakai distribusi. Ini. Nanti dia jadi apa? X kuadrat tambah 1. Nah, satunya muncul dari sana. Muncul lagi satu berikutnya. Nanti muncul di sini x kuadrat ditambah 1/x kuadrat tambah 2. Nah, lalu bentuknya ini, coba lihat ya. Kita balik. Ini cuma balik-balik logika saja ini. Jadi sekarang kalau bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah 1/x kuadrat tambah 2. Diperoleh dari apa? Diperoleh dari x tambah 1/x kuadrat. Jadi diperoleh dari sana. Jadi kalau yang ini, ya. Nah, kalau yang ini kan dia identik dengan ini. Maka dia jadi seperti ini. Nah, itu kan. Terus 1/2-nya. Kan dari sini 1/4 akar dari 4 jadi 2. Jadi dari sana munculnya. Ada pertanyaan lagi? Masih punya waktu 6 menit. Ya, jadi itu yang bertanya tadi saya sudah jawab. Silakan, kalau ada pertanyaan, masih punya waktu kita 5 menit. Saya tunggu setengah menit lagi ya pertanyaan kalau ada muncul. Jadi ini saya sengaja kasih warna-warna layarnya supaya lihat perbedaan logika, mana lembar utama, mana yang cakaran, dan mana kita harus berlogika supaya kontras caranya kita berpikir. Kalau semua dikasih satu warna, nanti bingung mana lembar utama, mana yang cakarannya. Sudah ada? Kita masuk. Karena masih ada 5 menit, saya tertarik lihat soal nomor 3. Itu bagus juga, nomor 3A itu. Nah, kebetulan kurang yang pilih. Saya coba. Masih ada tahu 5 menit, kita masuk dulu. Sebenarnya sudah habis ini soal.
kita masuk sedikit. Ini ya. Nomor 3A. Ini bagus, menarik sekali nomor 3A. Lihat ya nomor 3A. Nomor 3A dia punya soal jika X sama dengan 1 tambah 1/n pangkat n. Dan Y sama dengan 1 tambah 1/n pangkat n tambah 1. Tunjukkan bahwa Y pangkat X sama dengan X pangkat Y. Nah, coba lihat ya. Kita cari logikanya penulis, apa dia punya logika sebenarnya. Kalau kita buat begini, ini logika. Coba kalau kita buat begini. Y pangkat X itu diwakili oleh 1 tambah 1/n. N tambah 1. Pangkat 1 tambah 1/n pangkat n sama dengan 1 tambah 1/n pangkat n pangkat Y. Satu tambah 1/n pangkat n tambah 1. Nah, kalau ini kamu kerja seperti keinginan penulis, ini tidak bakalan selesai ini. Lihat saja dia punya wujud. Kamu sudah takut lihat ini dia punya wujud. Dan memang ini soal-soal begini diperuntukkan untuk orang-orang penghafal matematika, penghafal rumus matematika. Dia akan ditelikung. Dia akan tidak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat ini. Ngeri kan? Nah, maka kita buat satu logika permisalan, ya. Kita lihat satu logika permisalan. Lihat dulu. Ini menarik ini soal, cuma kebetulan ada yang pilih. Apa kurang yang pilih maksudnya? Ini logikanya seperti ini. Kita buat bentuknya semua n menjadi X dan Y. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa gunakan ada yang bertanya. Sebentar ya. Sebentar dulu, saya lihat ada yang bertanya. Oh, tidak bisa, tidak cukup waktu dulu. Nanti kali berikut, barangkali pertemuan kali berikut saya jelaskan itu. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya di lingkar merah. Ini begini. Semua bentuk n tidak bisa kita jabarkan seperti keinginan penulis. Jadi kita harus buat semua n menjadi X dan Y. Jadi kita bagi Y per X. Apa kalau Y bagi X? Y bagi X sama dengan apa? 1 tambah 1/n. Wah, waktu sisa 1 menit. Y per X kurang 1 sama dengan 1/n. Ya, bentuknya harus seperti ini. Atau Y kurang X per X. Untuk penanya, saya belum bisa jelaskan dulu karena ini saya lagi menjelaskan lalu waktu sisa 1 menit. Jadi nanti kali berikut, di pertemuan berikut baru saya bisa jelaskan. Jadi inilah n ya. N tambah 1 ini hanya kita ambil soal-soal selingan saja karena waktu menutup waktu yang tersisa. Nanti N tambah 1 sama dengan Y per Y kurang X. Ini habis kita punya waktu sudah. Belum selesai ini. Masuk ke X
sama dengan 1 tambah 1 per n pangkat n. 1 tambah 1 per n itu sama dengan y per x. Tuh, menurut ini. Ini nih, lihat. Y per x pangkat n. N siapa n? N sama dengan x per y kurang x. Nah, nanti bentuknya jadi x sama dengan y per x pangkat 1 per y kurang x pangkat x. Maka x pangkat 1 per x sama dengan y per x pangkat 1 per y kurang x. Kenapa ada yang bertanya, kenapa bisa y per x? Karena dia dibagi seperti ini. Ini nih. Ini tidak apa-apa, kita lewat sedikit ya waktu. Ini karena menarik soalnya. Ini nih, lihat, ada yang bertanya. Ini dia dari sini. 1 tambah 1 per n tambah 1 kan itu y-nya. Pangkat n dikali, kalau kita pecah 1 tambah 1 per n bagi x. X itu apa? 1 tambah 1 per n pangkat n. Maka kita coret. Maka jadilah yang seperti itu. Ya, untuk yang penanya. Lanjut. Y. Bentuknya kita harus rubah semua jadi bentuk. Kita ambil barang 2 menit dulu ya. Tidak apa-apa ya, karena wah, sudah habis waktunya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya sajalah baru saya lanjutkan ini. Tidak cukup waktu. Sudah kita ambil 2 menit waktunya pelajaran lain. Oke ya, nanti kita ketemu di pertemuan matematika berikutnya.